Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini kami akan membagikan review Boruto episode 208 berjudul Perwujudan Momoshiki dan pembahasan Boruto episode 209. Boruto episode 208 menarik untuk dibahas. Pasalnya episode ini adaptasi chapter 43 akhir dan chapter 44. Namun banyak perubahan pada adaptasi chapter 44. Lalu apa saja perubahan dan fakta itu? Simak satu persatu. 1. Koji menipu Boro. Tentu saja serangan Borushiki sesuai dengan versi manga. Ditunjukkan Borushiki menyerap cakra Kyuubi dari Naruto. Ini menunjukkan karma juga bisa menyerap cakra untuk dirinya sendiri. Tentu saja kemampuan fisik Borushiki luar biasa, padahal cakranya sudah hampir habis. Serangan akhir Borushiki menunjukkan Chocho Dama Rasengan. Tentu saja berkat cakra dari tubuh Naruto, Borushiki dapat menggunakan Chocho Dama Rasengan. Tentu saja efek animasi Chocho Dama Rasengan sangat memuaskan. Kita harus berterima kasih kepada Studio Pierrot yang telah mengerjakannya bersusah payah. Jika kita ingat Boruto saja kesulitan menggunakan Dama Rasengan biasa, adegan ini petunjuk mengenai bagaimana Boruto sendiri akan bisa menggunakan Chocho Dama Rasengan jika dia sudah menguasai karma miliknya. Serangan Chocho Dama Rasengan telah membuat Boro panik, di mana ternyata kesadarannya masih bisa dikendalikan. Boro menyalahkan informasi dari Koji bahwa karma Boruto belum sempurna. Tentu saja Boro mungkin salah paham karena Koji saja tidak tahu bahwa Boruto sudah bisa menggunakan mode ini. 2. Perkataan Momoshiki. Sarada Mitsuki dan Kawaki tentu melihat betapa dahsyatnya kekuatan dari Borushiki. Tentu mereka tidak bisa berkata-kata mengenai kekuatan luar biasa itu. Namun kata terakhir sebelum Momoshiki tidur lagi, Momoshiki mengatakan bahwa Boruto belum saatnya kehilangan semuanya. Tentu saja hal ini bisa dua kemungkinan. Pertama, ini adalah ancaman. Kedua, ini adalah ramalan. Jika itu merupakan ancaman, kemungkinan Momoshiki bersiap untuk membunuh orang terdekat Boruto. Ini ditunjukkan di manga, di mana Borushiki menikam mata Rinnegan Sasuke. Bahkan Momoshiki berencana membunuh Naruto dan Sasuke di sana, tapi usahanya berhasil digagalkan. Namun dari sudut lain, saat karma sudah sempurna tentu Boruto akan mati. Bisa saja ancaman ini terkait Momoshiki yang menunggu karma 100%. Dan Boruto tentu akan mati dan itu artinya dia kehilangan semuanya. Tapi jika itu ramalan, mungkin Momoshiki tidak terlibat atas kejadian yang menimpa Boruto nanti. Dengan kata lain, ada faktor eksternal yang membuat Boruto kehilangan semuanya. Sedangkan Momoshiki hanya menonton saja dari dalam tubuh Boruto. 3. 2 hari berlalu. Berbeda dengan manga, di anime Jigen membutuhkan waktu 10 hari untuk bisa mengisi cakra. Sedangkan di manga dijelaskan hanya 2 hari saja. Tentu ini terjawab saat diketahui di episode 208. Naruto pingsan sudah 2 hari. Jika tetap menuruti alur manga, tentu Jigen sudah pulih dalam 2 hari. Oleh sebab itu, sutradara membuat Jigen pulih dalam 10 hari. Dengan itu akan ada beberapa episode canon ke depannya. 4. Koji versus Jigen ditunda. Tentu sudah jelas dengan kesembuhan Jigen 10 hari lagi, Kashin Koji masih punya banyak waktu. Kashin Koji saat ini masih di Konoha. Ini ditunjukkan di spoiler episode 211, di mana Koji mencuri data shinobi Konoha. Namun kita tidak tahu apakah dia mengetahui Boru sudah mati atau tidak. Jika Kashin Koji belum menarik katanya di dimensi Ishiki, tentu Koji tahu bahwa Boruto bisa berubah menjadi mode Otsutsuki dan Boru sudah mati saat itu. Tentu jika Kashin Koji tahu semuanya, Koji akan tahu bahwa Naruto sudah berhasil diselamatkan. Dan dialog Amado di chapter 44, bahwa Amado terkejut Boro mati dan Naruto selamat, itu akan dihilangkan nantinya. 5. Pertemuan membahas Kara. Berbeda dari manga, pertemuan ini diadakan di ruang rawat Naruto. Pertemuan didatangi oleh semua pihak terkait. Di sinilah Shikamaru menanyakan apa yang terjadi. Dan benar saja dibeberkan mengenai fakta Jigen yang merupakan Otsutsuki dan juga Jubi, dan bahkan terbongkar fakta dari Boro. Sarada membeberkan bahwa Boro telah menipu banyak orang dengan kemampuan virusnya.
Ini tentu akan mengarah ke episode 211 yang berjudul Petunjuk tentang Kara. Sai dan Konohamaru langsung terjun untuk menyelidiki petunjuk organisasi Kara melalui organisasi keagamaan Boro. Di sini Shikamaru bertanya kepada Kawaki mengenai rahasia Kara. Kawaki menerangkan bahwa Amado telah memodifikasi sebagian besar anggota Kara. Tentu saat Kawaki menjelaskan juga mengenai wadah, Kawaki menerangkan banyak yang mati saat itu. Namun saat ditanyakan mengenai kode, Kawaki tidak menerangkan secara detail bahwa kode adalah salah satu kandidat wadah. Memang pembahasan mengenai kode belum saatnya dibahas di anime. Namun dengan jawaban setengah-setengah Kawaki, membuat Shikamaru curiga dengannya. Perasaan Shikamaru terlalu tajam, membuat Shikamaru masih belum mempercayai Kawaki. Tentu Shikamaru masih curiga mengenai Kawaki yang sangat dicari Kara, tapi Kawaki tidak tahu banyak mengenai Kara. Tentu karena Kawaki belum tahu banyak, dan bahkan tidak perlu tahu mengenai rahasia Kara, karena tugas Kawaki hanyalah untuk kebangkitan Otsutsuki Ishiki saja. Di pertemuan ini pernyataan mencengangkan, di mana koordinat Jubi telah diubah oleh Jigen atau Otsutsuki Ishiki. Sasuke mengatakan sudah tidak bisa menuju ke dimensi Jubi lagi, namun anehnya, kode diperintah untuk menjaga Jubi. Ini perbedaan besar anime dan manga, di mana jika koordinat diubah, tentu Amado juga tidak tahu di mana koordinat Jubi. Kecuali Amado akan menyelidiki lagi koordinat Jubi terbaru, mengingat Amado masih ada di markas Kara. Terlepas dari itu semua, tentu Sasuke di sini kagum dengan Sarada yang sudah menggunakan Chidori. Bukan tanpa alasan, Sasuke hanya mengajari dasarnya dan hanya sebentar saja menemani Sarada. Namun Sarada langsung bisa menggunakannya di pertempuran sebenarnya. Tentu ini lebih cepat dibanding saat Sasuke kecil dulu. Pembicaraan mengenai Otsutsuki. Di sinilah Mitsuki dan Sarada membicarakan secara pribadi kepada Sasuke mengenai keanehan pada tubuh Boruto. Rupanya mereka belum ingin membahasnya di pertemuan awal dengan Naruto dan Shikamaru. Berbeda dengan manga, di mana Mitsuki hanya berbicara dengan Sasuke berdua saja. Di sini Sarada juga ikut dalam obrolan mereka. Ini membuat Sarada lebih tahu mengenai keadaan tubuh Boruto. Disinilah Sasuke menyimpulkan atau membuat teori bahwa karma Boruto ditunjukkan untuk kebangkitan Momoshiki dan karma Kawaki untuk kebangkitan Otsutsuki lainnya lagi. Tapi mereka bingung karena jika Otsutsuki lain adalah Jigen, namun Jigen diperkirakan juga adalah wadah bagi Otsutsuki lain. Tentu jika membaca manga, kalian akan mengerti mengenai ini. Selain itu, obrolan Boruto dan Kawaki menjadi sorotan. Pasalnya Kawaki memberitahu bahwa Boruto yang mengalahkan Boro dan Boruto menumbuhkan tanduk. Tentu awalnya Boruto tidak percaya, namun Kawaki menjelaskan bahwa dia juga menumbuhkan tanduk saat dia berhadapan dengan Jigen. Tentu perbedaan di sini, di mana Boruto tidak sadar saat menumbuhkan tanduk dan Kawaki sadar saat dirinya berhasil menumbuhkan tanduk. Teori kami masih tetap sama, di mana itu karena jiwa Ishiki saat ini masih di tubuh Jigen. Jadi sementara ini, tubuh Kawaki masih bisa Kawaki kendalikan semaunya. Sebaliknya, jika jiwa Ishiki sudah masuk ke tubuh Kawaki, kemungkinan peristiwa seperti Boruto akan terjadi. Namun sayangnya Ishiki lebih dulu mati di versi manga. 7. Kawaki dan temannya. Tentu saja selama ini kita bertanya-tanya, kenapa Shikadai dan Inojin belum akrab dengan Kawaki? Padahal di manga harusnya mereka sudah akrab. Akhirnya dijawab bahwa sutradara mengatur agar episode 208 menjadi awal Kawaki berteman dengan Shikadai dan Inojin. Tentu episode 209 diprediksi Kawaki akan berinteraksi kepada teman-teman lainnya, seperti Iwabe, Metali, Denki, dan lainnya. Di sini juga adegan yang tidak ada di manga, di mana Kawaki di manga bersikap sinis kepada Sumire. Namun di versi anime, sutradara menambahkan adegan Kawaki yang mulai bisa menerima kebaikan Sumire. Kawaki berubah pikiran dan menerima obat penahan rasa sakit dari Sumire. Sampai akhir episode, Kawaki mendengar obrolan antara Shikamaru dan Naruto. Kawaki sadar bahwa hadirnya dia telah mengundang bahaya untuk orang yang ada di sekitarnya. Kawaki mulai memikirkan keselamatan orang-orang dan memikirkan hal berat ini sendirian. Sedangkan untuk Pratinjau Boruto episode 209 berjudul Terasingkan, di mana bocoran resmi sudah kami bagikan di video sebelumnya. Kawaki tampak menyadari bahaya karma dan itu lebih berbahaya dari dugaannya selama ini. Di episode ini, Kawaki mulai bergaul dengan banyak teman di desa, mungkin juga termasuk Denki, Metali, Iwabe, dan lain-lain.
Tapi semakin Kawaki dekat dengan banyak teman, semakin Kawaki khawatir dia akan membahayakan teman-temannya. Kemudian di spoiler tambahan ini, Himawari sempat khawatir pada Kawaki karena Kawaki sudah tidak ada dari pagi. Namun tiba-tiba adegan berubah di hutan. Terdapat anjing berwarna putih yang diasingkan oleh para anjing warna berbeda. Tentu saja ini mewakilkan keadaan Kawaki yang merasa berbeda dengan yang lainnya. Peristiwa dari anjing yang diasingkan oleh anjing lainnya kemungkinan akan diselesaikan oleh Himawari dan Kawaki. Tentu saja pasti di akhir episode akan ada penyelesaian masalah mengenai itu. Pasti juga kalian penasaran mengenai duet Kawaki dan Himawari tentunya. Jadwal untuk Boruto episode 209 ditentukan di majalah adalah tanggal 25 Juli. Namun diperkirakan jadwal akan berubah karena acara Olimpiade Tokyo di jam yang sama. Kita tinggal menunggu apakah nantinya episode 209 akan ditunda tayang 1 minggu atau tidak. Kami infokan jika sudah dikonfirmasi. Terima kasih sudah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.